Jadi kalau kita melihat hal-hal ini di rumah, ya jangan-jangan memang kita telah melakukan sesuatu hal yang membuat Allah itu murka, membuat Allah itu tidak ridho dengan apa yang kita lakukan, maka bersegeralah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan itu membutuhkan ilmu. Sedangkan kita tahu ilmu adalah poros atau dasar asas kehidupan. Ilmu itu merupakan referensi tindakan. Bahwasanya amal itu tergantung niatnya, tetapi niat itu juga membutuhkan ilmu. Semakin banyak referensi yang kita miliki atau ilmu yang kita miliki, semakin banyak pilihan-pilihan aktivitas yang bisa kita lakukan. Ketika kita menghadapi peristiwa ini ataupun yang lainnya, bagaimana menyikapinya itu adalah tergantung dari ilmu yang kita miliki. Dalam kehidupan berkeluarga atau berumah tangga, setidaknya ada beberapa ilmu yang wajib untuk dimiliki. Yang pertama adalah memiliki visi akhirat. Karena perjalanan berkeluarga atau berumah tangga itu sangatlah panjang dan lama, dan banyak peristiwa-peristiwa yang akan ditemuinya. Kalau tidak memiliki visi akhirat, tidak punya energi yang cukup atau kekuatan dan kemampuan maupun kemauan untuk bisa merampungkan beberapa pekerjaan-pekerjaan dalam kehidupan berkeluarga atau berumah tangga tersebut. Salah satunya adalah ayat surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dan ini adalah kewajiban bagi para suami atau seorang ayah untuk membimbing keluarganya, menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari jindakan api neraka. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan tentang makna ayat ini, i'malu bi ta'atillah, kerjakanlah ketaatan kepada Allah. Artinya, seorang kepala keluarga harus menghasung keluarganya untuk senantiasa menjalankan amal-amal ketaatan kepada Allah. Adanya keluarga atau rumah tangga ini menjadikan seisi keluarga semakin meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu ma'asyallah. Kemudian yang berikutnya kata sahabat Ibnu Abbas adalah agar mereka takut dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu momen penting dalam kehidupan di surga adalah ketika mereka mengenang hal-hal yang seperti ini. Dalam satu momen mereka duduk berhadapan-hadapan, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musyrikin. Mereka duduk berhadapan-hadapan dan berbicara satu sama lain, kemudian bertanya, apa yang menyebabkan kita kok bisa bareng-bareng masuk ke dalam surga? Tidak lain adalah karena kemauan di antara mereka senantiasa mengingatkan agar tidak bermaksiat kepada Allah, agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah wa'muru ahlikum bidzikr. Dan perintahkanlah keluarga kalian agar berzikir mengingat Allah. Masalul baitil ladzi yudhkaru fihi wal baitil ladzi la yudhkaru fihi masalul hayyul mayyit. Permisalan atau perumpamaan rumah yang dalamnya disebut nama-nama Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, dengan rumah yang di dalam tidak pernah disebut nama Allah, tidak dibacakan ayat-ayat Allah, adalah sebagaimana orang hidup dan orang yang mati. Maka sudah menjadi kewajiban setiap kepala keluarga adalah untuk mengasuh seisi keluarganya untuk melaksanakan amalan-amalan zikir atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yunhikumullahu minan nar. Dicaya Allah akan menyelamatkan kalian dari neraka. Dari poin-poin yang saya sebutkan tadi, menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bisa menyelamatkan seseorang itu dari neraka. Jadi sahabat Inspira dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga keluarga dari neraka itu akan membuat keluarganya menjadi pelaku-pelaku taatan dan menjauhi perkara-perkara maksiat, dan dalam kehidupan sehari-harinya senantiasa mengingat Allah, mengingat kehidupan akhirat sebagai tujuannya. Kemudian poin yang kedua, ilmu yang penting untuk dimiliki adalah memahami inti sakinah dan gelisah. Karena banyak yang salah memahami apa itu mana sakinah. Kira kalau sakinah itu nggak pernah bertengkar, nggak pernah ribut, nggak pernah cekcok, nggak pernah ada masalah dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Keluarga atau rumah tangga mana yang tidak pernah menghadapi cekcok atau keributan atau pertengkaran? Hampir semua keluarga pasti pernah mengalaminya. Justru apalah artinya ketika tidak ada percekcokan, tidak ada pertengkaran, tetapi yang dilakukan adalah perilaku-perilaku yang semakin jauh
dari ketundukan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dipahami tentang apa sebenarnya mana inti sakinah dan gelisah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Aktivitas yang dilakukan dalam keluarga itu, keputusan yang diambil oleh keluarga itu, seorang ketika ada satu masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri adalah mana dari keputusan yang akan diambilnya itu yang Allah itu ridho, yang akan membuat mereka semakin bertakwa kepada Allah. Karena output dari masalah yang dihadapi setiap orang itu adalah hendaknya menjadikan seseorang itu meningkat ketakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah la tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Jadi kalau orang hidup sendiri itu bisa saja mendapatkan sakinah, ketenangan, ketenteraman. Tapi kalau untuk mendapatkan mawaddah warahmah tidak bisa tidak melainkan dengan berkeluarga berumah tangga. Itu ya Mas ya. Jadi kalau kalau mendapatkan sakinah, mawaddah warahmah itu hanya bisa dilakukan dengan berkeluarga atau berumah tangga. Nah, ini harus dipahami supaya tidak ada salah paham di antara suami istri tentang memahami kegelisahan hatinya. Bisa jadi karena sekali lagi ketika kegelisahan itu terjadi karena tadi sedang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang tabi ini Hudal bin Iyad, dia mengatakan, sungguh aku mengetahui bahwasanya aku telah bermaksiat kepada Allah dengan melihat perilaku istriku, perilaku kuda tungganganku, kemudian juga sikap pembantuku, juga adanya tikus di dalam rumahku. Jadi kalau kita melihat hal-hal ini di rumah, nah, jangan-jangan memang kita telah melakukan sesuatu hal yang membuat Allah itu murka, membuat Allah itu tidak ridho dengan apa yang kita lakukan, maka bersegeralah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga, ilmu yang diperlukan adalah tentang hak dan kewajiban. Ya. Tentu saja cukup luas ini, tetapi mungkin mencukupkan ayat surat An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena para laki-laki itu menafkahkan sebagian dari harta mereka. Fasolihatu qanitatun hafizatul lil-ghaibi bima hafizallah. Sebab itu maka perempuan yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Intinya pada dua poin. Yang pertama adalah qawamnya laki-laki, dan yang kedua adalah taatnya istri. Kalau ini betul-betul bisa dijalankan, seorang laki-laki itu bisa qawam, dia bisa menjadi pemimpin, dia bisa memutuskan sekian banyak perkara dalam kehidupan rumah tangganya, dia bisa mendidik keluarganya agar tidak melakukan penyelewengan terhadap syariat. Dia bisa memberikan pengaruh yang positif kepada keluarganya, baik istri maupun anak-anaknya. Sementara kemudian istri dengan mudah untuk taat dan tunduk terhadap apa yang diperintahkan suaminya, yang itu tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya seperti itulah inti dari hak dan kewajiban itu terpenuhi. Jadi penting untuk diketahui juga bahwasanya semua pembahasan tentang baik dan buruknya keluarga itu ditentukan oleh kualitas keqawaman laki-laki sebagai pemimpinnya, karena ia sebagai tak ubahnya sopir yang sangat menentukan kenyamanan penumpangnya. Kalau sopir itu piawai dalam berkendara, tahu kemana arah tujuan kendaraan, kemudian di mana saja tempat transitnya, berapa bahan bakar yang dibutuhkannya, bekal apa saja yang perlu dibawa, tentu para penumpang bisa merasa nyaman, tenang mengikuti perjalanan itu hingga sampai ke tempat tujuan. Bahwa alam iswab, ada 3 perkara ini semoga bisa kita renungkan ilmu yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga atau berumah tangga. Yang pertama adalah memiliki visi akhirat, kemudian paham tentang inti sakinah dan gelisah, dan yang ketiga adalah qawamnya suami, taatnya istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.